Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Izin memperkenalkan tim di grup satu, di mana di sini ada saya sendiri, ada Teh Hilda, ada Teh Novita, ada Kang Fahri, ada Kang Herman, dan kemudian ada Teh Imelda. Di sini kami mempunyai tugas mata kuliah sistem operasi di semester 3 yang akan mempresentasikan tentang algoritma. Nah, algoritma di sini kami mengambil topik tentang algoritma rekursif. Oke, rekursif di sini merupakan suatu alat atau alat untuk memecahkan masalah dalam suatu fungsi atau prosedur yang memanggil dirinya sendiri. Nah, di sini ada definisi menurut Nicholas Ward, di mana Nicholas ini mengatakan suatu objek dikatakan rekursif jika objek tersebut sebagian terdiri atau didefinisikan dalam istilah dirinya sendiri. Nah, mengapa kita memerlukan rekursif? Di sini, karena ada beberapa kasus yang akan jauh lebih mudah diselesaikan jika menggunakan rekursif. Secara teori, semua masalah yang dapat dipecahkan dengan rekursif dapat dipecahkan dengan tanpa rekursif. Meskipun dalam kenyataan ini rekursif sangat bermanfaat sebab beberapa masalah mempunyai solusi yang sulit tanpa menggunakan rekursif. Penggunaan rekursif kadang-kadang harus mengorbankan efisiensi dan kecepatan. Di samping itu, ada masalah yang sering muncul dalam rekursif, yaitu eksekusi yang tidak pernah berhenti. Akibatnya, memori tumpukan akan habis dan komputer akan hang. Pada dasarnya, rekursif sering digunakan dalam perhitungan matematika. Sebagai contoh, yaitu sebagai pertimbangan fungsi faktorial dan juga bilangan Fibonacci. Nah, di sini ada logika rekursif, di mana suatu fungsi parameter yang memanggil dirinya sendiri dengan harga parameter yang berbeda. Logika ini dipakai sebagai pengganti proses iterasi, di mana kelebihan logika bentuk ini mudah dipahami autornya. Namun, kelemahannya pada penggunaan register start yang sangat membebani kecepatan jalannya program. Di sini juga ada bentuk yang sifat rekursif, yaitu sebagai berikut. Ada bagian dari base case dan ada bagian dari general case. Paling sedikit mempunyai general base, selalu dalam bentuk fungsi-fungsi. Terus ada juga yang selalu menggunakan statement percabangan. Nah, berikut contoh fungsi rekursi pada faktorial dan bilangan Fibonacci. Nama saya Hilda Huliatus Sadia. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali atau menerangkan kembali lebih detailnya mengenai rekursif, terus struktur rekursif, sifat-sifat rekursif, kemudian kelebihan dan kekurangan dari rekursif ini. Nah, logika rekursif adalah salah satu teknik pemrograman yang memanfaatkan fungsi yang memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, dalam pemrograman, konsep rekursif ini dapat sangat berguna untuk menyelesaikan masalah yang memiliki struktur berulang, seperti perhitungan deret matematika, contohnya deret Fibonacci, traversing pada struktur data seperti pohon, atau mencari solusi optimal dalam algoritma pencarian. Terus rekursif ini adalah konsep di mana suatu fungsi memanggil dirinya sendiri dalam definisinya. Nah, fungsi ini bekerja dengan cara membelah masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil hingga mencapai kondisi tertentu yang disebut base case. Nah, di mana fungsi tersebut berhenti memanggil dirinya lagi. Nah, pada prinsipnya, rekursif ini merupakan alternatif dari proses iterasi yang biasa digunakan dalam pemrograman seperti for atau while. Nah, perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa rekursif ini cenderung memiliki struktur yang lebih alami dan elegan dalam menyelesaikan permasalahan berstruktur hierarki. Selanjutnya yaitu struktur rekursif.
Nah, ada dua. Yang pertama, base case. Nah, base case ini bagian di mana fungsi rekursif berhenti memanggil dirinya sendiri. Nah, base case ini penting untuk menghindari rekursif yang tak berujung yang dapat menyebabkan program mengalami error atau stack overflow karena penggunaan memori berlebihan. Yang kedua, general case. Nah, bagian ini di mana fungsi memanggil dirinya sendiri dengan parameter yang diubah yang secara bertahap mendekati base case. Nah, general case inilah yang menggerakkan proses rekursif menuju penyelesaian masalahnya. Selanjutnya, apa sih sifat-sifat rekursif ini? Yang pertama, selalu memiliki base case dan general case. Nah, sebuah fungsi rekursif harus memiliki setidaknya satu base case untuk berhenti dan satu atau lebih general case untuk melanjutkan pemanggilan. Yang kedua, menggunakan statement percabangan. Untuk mencapai base case dan menentukan kapan harus berhenti, rekursif membutuhkan percabangan, biasanya menggunakan if-else statement. Yang ketiga, yaitu menggunakan parameter berbeda untuk setiap pemanggilan. Nah, setiap pemanggilan rekursif memiliki parameter yang berbeda atau diubah agar mendekat base case. Misalnya, dalam kasus perhitungan mundur, parameter dikurangi satu dan setiap pemanggilan. Selanjutnya, yaitu apa sih kelebihan dan kekurangannya? Yang pertama, kelebihan rekursif. Kelebihan rekursif yang pertama yaitu kemudahan pemahaman alur. Nah, rekursif memungkinkan penulisan program dengan cara yang lebih sederhana dan intuitif untuk masalah yang secara alami bersifat hierarki atau berulang. Misalnya traversing pohon atau pemrosesan data berlapis. Yang kedua, penulisan kode yang ringkas. Dengan rekursif, kode seringkali menjadi lebih pendek dan lebih bersih karena rekursif menggantikan loop dan struktur iteratif yang mungkin kompleks. Selanjutnya itu kekurangan rekursif. Yang pertama, beban pada memori stuck. Nah, setiap pemanggilan fungsi memerlukan tempat di stack dan pada fungsi rekursif. Jumlah tempat yang dibutuhkan bisa menjadi sangat besar, terutama jika depth atau kedalaman rekursif besar. Nah, ini dapat menyebabkan masalah stack overflow pada pemrograman yang tidak dikendalikan dengan baik. Selanjutnya yaitu kecepatan yang lambat. Nah, rekursif dapat memperlambat program karena harus menyimpan konteks pada setiap pemanggilan fungsi di stack yang memerlukan tambahan waktu dan memori. Nah, penggunaan rekursif yang tidak optimal seperti pada deret Fibonacci yang sangat panjang bisa menyebabkan eksekusi yang lambat. Halo semuanya, saya Novita Nurdiawati dari kelompok 1 Sistem Operasi akan membahas salah satu konsep dasar dalam pemrograman yaitu fungsi faktorial. Faktorial. Penulisan faktorial sendiri menggunakan tanda seru. Fungsi faktorial dari bilangan bulat positif n didefinisikan sebagai berikut. N faktorial sama dengan n dikali n-1 faktorial jika n lebih besar dari 1. Artinya, jika n adalah bilangan lebih dari 1, maka faktorial n dilambangkan dengan n faktorial. Dihitung dengan cara mengalihkan n dengan faktorial dari bilangan sebelumnya, yaitu n-1. Dalam bentuk rekursif, ini berarti faktorial n bergantung pada faktorial dari n-1. Dengan kata lain, untuk menghitung faktorial n, kita juga harus menghitung faktorial n-1. Selanjutnya ada n faktorial sama dengan 1 jika n sama dengan 0 atau 1. Ini adalah base case. Dalam definisi faktorial, faktorial dari 0 dan faktorial dari 1 didefinisikan bernilai 1. Jadi, saat n bernilai 0 atau 1, kita tidak perlu melakukan penghitungan lebih lanjut, karena n faktorial langsung bernilai 1. Ini menjadi dasar untuk menghentikan proses rekursif, karena ketika kita mencapai n sama dengan 1, kita tahu bahwa hasil adalah 1. Sehingga kita tidak terus menghitung kebilangan yang lebih kecil. Oke teman-teman, di sini kita ada contoh menghitung 3 faktorial. Cara menghitung 3 faktorial secara rekursif
Mari kita lihat langkah-langkahnya. Mulai dari 3 faktorial. Kita ingin menghitung 3 faktorial. Menurut definisi faktorial, jika n lebih besar dari 1, maka n faktorial sama dengan n dikali n-1 faktorial. Jadi, 3 faktorial bisa ditulis sebagai 3 dikali 2 faktorial. Melanjutkan ke 2 faktorial, untuk menyelesaikan 3 faktorial, kita sekarang perlu menghitung 2 faktorial dengan cara yang sama. Kita tulis 2 faktorial sama dengan 2 dikali 1 faktorial. Selanjutnya, kita perlu menghitung 1 faktorial. Di sini kita mencapai base case di mana 1 faktorial secara definisi adalah 1. Artinya, kita tidak perlu memecah 1 faktorial lebih lanjut karena kita sudah mencapai dasar dari penghitungan rekursif. Untuk menghitung hasil akhir, setelah mencapai base case, kita bisa menghitung hasil akhirnya dengan mengalihkan kembali setiap nilai yang telah dihitung. Jadi, 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya 6. Dengan rekursi ini, kita melihat bahwa setiap faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial, dan lain-lain memanggil faktorial dari bilangan yang lebih kecil sehingga mencapai nilai dasar 1 faktorial yang merupakan kasus dasar dengan hasil yang diketahui, yaitu 1. Berikutnya di sini adalah cara menghitung faktorial dalam pseudocode dan contoh dalam bahasa C++. Pseudocode untuk faktorial. Function faktorial input n integer. If n sama dengan 0 or n sama dengan 1, then return 1, else return n dikali faktorial n-1. Pada baris pertama terdapat kondisi if n sama dengan 0 or n sama dengan 1. Ini disebut base case atau kondisi dasar. Jika nilai n sama dengan 0 atau 1, maka fungsi langsung mengembalikan nilai 1. Ini karena faktorial dari 0 atau 1 memang didefinisikan sebagai 1. 2 general case. Jika n lebih besar dari 1, maka fungsi tidak langsung memberikan hasil. Sebaliknya, ia melakukan pemanggilan rekursif dengan return n dikali faktorial n-1 faktorial. Artinya, fungsi faktorial n akan memanggil dirinya sendiri tetapi dengan parameter yang lebih kecil, yaitu n-1. Fungsi ini terus berlanjut hingga mencapai base case di mana n bernilai 1 dan hasil akhirnya dihitung dengan cara mengalihkan nilai-nilai tersebut berurutan dari bawah ke atas sehingga didapatkan hasil faktorial dari n. Contoh dalam C++ integer faktorial integer n if n sama dengan 0, n sama dengan 1, return 1, else return n dikali faktorial n-1. Deklarasi fungsi integer faktorial integer n. Fungsi ini bermakna faktorial dan menerima satu parameter yaitu bilangan bulat n. Fungsi akan mengembalikan nilai bertipe integer yaitu hasil faktorial dari n. Base case if n sama dengan 0 atau n sama dengan 1. Di sini fungsi mengecek apakah n bernilai 0 atau 1. Kondisi ini disebut base case atau kondisi dasar. Dalam definisi faktorial, 0 faktorial dan 1 faktorial didefinisikan sebagai 1. Sehingga jika n adalah 0 atau 1, fungsi langsung mengembalikan nilai 1 tanpa menghitung lebih lanjut. General case-nya, else return n dikali faktorial n-1. Jika n lebih besar dari 1, fungsi akan menjalankan penghitungan rekursif. Pada bagian return n dikali faktorial n-1, fungsi memanggil dirinya sendiri akan tetapi dengan nilai n-1 ini berarti fungsi faktorial memanggil dirinya dengan parameter yang lebih kecil n-1 lalu mengalihkan hasil tersebut dengan n. Proses rekursif ini akan terus berlanjut hingga n mencapai nilai 1 yang merupakan base case. Setelah mencapai base case, nilai dikembalikan dan dihitung mundur hingga mendapatkan hasil akhir seperti pada pseudocode. Oke teman-teman, jadi itulah gambaran tentang bagaimana faktorial dapat diimplementasikan secara rekursif dalam pemrograman. Konsep ini menjadi dasar yang kuat untuk memahami bagaimana fungsi dapat bekerja berulang dengan memanggil dirinya sendiri. Definisi bilangan Fibonacci. Bilangan Fibonacci didefinisikan dengan rumus rekursif sebagai berikut.
F sub 0 sama dengan 0, F sub 1 sama dengan 1, Fn sama dengan Fn min 1 tambah Fn min 2 untuk N lebih dari 1. Lanjut, ini ada urutan bilangannya. Berikut adalah contoh deretan Fibonacci mulai dari N sama dengan 1. Di sini ada angkanya 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan 34. Cara mengetahui pola bilangannya, kita cukup bisa dapat menambahkannya mulai dari 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 1 sama dengan 3, 3 ditambah 2 sama dengan 5, 5 ditambah 3 sama dengan 8, 8 ditambah 5 sama dengan 13, 13 tambah 8 sama dengan 21, 21 tambah 13 sama dengan 34, dan seterusnya. Oke, kita lanjut di algoritma rekursif untuk Fibonacci. Untuk menghitung bilangan Fibonacci secara rekursif, kita akan menggunakan pendekatan di mana fungsi Fibonacci memanggil dirinya sendiri. Untuk menghitung nilai Fibonacci pada N-1 dan N-2, algoritma rekursif Fibonacci yang sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. Di sini ada algoritmanya. Kita lanjut ke penjelasannya. Jika N sama dengan 1 atau sama dengan 2, maka fungsi akan mengembalikan nilai N karena F sub 1 sama dengan 1 dan F sub 2 sama dengan 1. Jika N lebih dari 2, fungsi akan memanggil dirinya sendiri untuk menghitung nilai Fn-1 dan Fn-2 dan menjumlahkannya keduanya untuk mendapatkan hasil Fn. Kita lanjut di contoh perhitungannya ya. Mari kita lihat contoh perhitungan Fibonacci untuk N sama dengan 4. Untuk menghitung F sub 4, kita gunakan rumus rekursif F sub 4 sama dengan F sub 3 ditambah F sub 2. Sekarang kita menghitung F sub 3 dan F sub 2. F sub 3 sama dengan F sub 2 tambah F sub 1. F sub 2 sama dengan 1. F sub 1 sama dengan 1. F sub 3 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi F sub 3 sama dengan 2. Untuk F sub 2, kita tahu bahwa F sub 2 sama dengan 1. Sekarang kita kembali ke perhitungan awal. F sub 4 sama dengan F sub 3 ditambah F sub 2 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi F sub 4-nya menghasilkan 3. Penerapan faktorial. Faktorial digunakan untuk menghitung kombinasi dan permutasi. Faktorial dari sebuah angka n adalah hasil perkalian dari angka tersebut dengan semua angka di bawahnya hingga 1. Misalnya, faktorial 5 sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Faktorial 3 sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Di sini saya akan menjelaskan kombinasi dan permutasi. Apa itu fungsi kombinasi? Kombinasi digunakan untuk menghitung banyak cara memilih R benda dari N benda tanpa memperhatikan urutan. Rumusnya, kombinasi N ambil R sama dengan faktorial N dibagi faktorial R dikali faktorial N dikurang R. Contoh penerapan faktorial. Jika kita punya 3 buah bola dan ingin memilih 2 bola, maka kita bisa menghitungnya dengan kombinasi. Fungsi kombinasi menghitung kombinasi dari dua angka N dan R menggunakan rumus kombinasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jika N kurang dari R, maka hasilnya adalah 0, karena kita tidak bisa memilih lebih banyak benda daripada yang tersedia. Contoh kombinasi dalam bahasa C++. Plot kombinasi integer N, integer R. If N kurang dari 1, return 0, else return faktorial N dibagi faktorial R dikali faktorial
N dikurang R. Fungsi ini digunakan untuk menghitung kombinasi, yaitu memilih R item dari N item, memperhatikan urutannya. Selanjutnya ada permutasi. Permutasi digunakan untuk menghitung banyak cara menyusun R benda dari N benda dengan memperhatikan urutan. Rumusnya, permutasi N, ambil R sama dengan faktorial N dibagi faktorial N dikurang R. Contoh penerapan faktorial. Jika kita punya 3 buah bola dan ingin menyusun 2 bola secara berurutan, kita menggunakan permutasi. Fungsi permutasi yang menerima 2 parameter integer N dan R dan mengembalikan hasil pembagian antara faktorial dari N dan faktorial dari N dikurang N. Contoh permutasi dalam bahasa C++. Long permutasi integer N diambil integer R, return faktorial N dibagi faktorial N dikurang R. Fungsi ini menghitung permutasi dengan menggunakan rumus matematika untuk permutasi dan mengembalikan hasilnya dalam tipe data long. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah menyampaikan. Sebagai penutup, persoalan yang diselesaikan dengan iterasi dapat juga diselesaikan dengan rekursif. Definisi rekursif harus tergantung kondisi yang harus ada keadaan di mana kita dapat menghentikannya. Jadi, rekursif menjadi alat yang sangat efektif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, terutama dalam konteks matematika dan algoritma. Dengan memanggil dirinya sendiri, rekursif memberikan solusi yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami dalam alurnya dibandingkan proses iterasi. Namun perlu diingat juga bahwa penggunaan rekursif sendiri harus dipertimbangkan secara cermat. Jadi, pilihan antara rekursif dan iterasi bergantung pada kebutuhan spesifik dan seberapa efisien solusi yang kita cari. Sehingga memahami logika dan penerapan rekursif akan membantu kita memaksimalkan potensi algoritma yang kita gunakan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat. Terima kasih.